Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ikhwati fillah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah Allah utus untuk menyempurnakan syariat-Nya di muka bumi ini, yang Allah utus sebagai penutup para nabi dan rasul, yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di kalangan umat manusia. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang setia mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan saya sampaikan pada subuh pagi hari ini adalah pentingnya mengikuti sunnah. Kita awali dari mengenal sunnah. Sunnah adalah at-tariqah al-maslukah, wa yashmulu dhalika bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidun min al-aqwali wal af'ali. Jalan yang ditempuh yang mencakup apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Ini diantara yang disampaikan oleh ulama kita seperti Ibnu Rajab al-Hambali maupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kemudian juga ada di antara ulama yang mendefinisikan sunnah al-hajjul ladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ilman wa i'tiqadan qaulan wa amalan. Yang namanya sunnah adalah petunjuk yang berasal dari Nabi maupun para sahabat, baik itu secara ilmu, keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Jadi yang berasal dari Nabi maupun para sahabat berupa keyakinan, berupa ilmu, berupa ucapan, perbuatan, itulah yang dimaksud dengan sunnah. Ini yang dinukil oleh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani di dalam Nurus Sunnah. Beliau menjelaskan tentang definisi sunnah dan juga disebutkan oleh Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aqab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah merupakan satu kewajiban bagi kita yang mengaku diri sebagai orang yang beriman. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Dan sekiranya ada perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya.
jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu yang terbaik dan sebaik-baik pengembalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perselisihan di antara kita, maka yang menjadi kewajiban adalah kembalikan kepada Allah. Maksud mengembalikan kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Jadi adakah tuntunannya di dalam Al-Quran, ada perintahnya atau tidak? Kalau ada, silahkan diambil yang berasal dari Al-Quran itu. Kalau tidak ada, maka cari di dalam hadis Rasul SAW. Mengembalikan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada sunnah. Apa yang berasal dari Nabi SAW, kalau itu sudah sahih, sudah benar penisbatan kepadanya, maka tidak ada kata lain bagi kita untuk mengikutinya. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengambil apa yang berasal dari Nabi SAW atau mentaati Nabi SAW, itu sudah Allah perintahkan di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Apa saja yang dilarang olehnya, maka tinggalkan. Maka hakikat dari ittiba'ur Rasul, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Begitu juga menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, menjadikan Rasul sebagai pemutus hukum. Dan juga sebagai pertanda dari Allah mencintai seorang hamba, ketika hamba itu mengikuti apa yang datang dari Rasul SAW. Maka itu termasuk juga pentingnya mengikuti sunnah. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menyeru, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad diseru oleh Allah untuk menyeru kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan, dan juga ada pernyataan dari Imam Hasan Al-Basri, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan suatu kaum yang mereka menganggap dirinya cinta kepada Allah, tapi tidak memenuhi apa yang menjadi konsekuensi, apa yang menjadi tuntutan dari pengakuan tersebut. Maka Allah menurunkan ayat ini kepada mereka. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dari cinta Allah akan berakibat kepada Allah memberikan cintanya kepada hamba. Syaratnya kalau kita mengikuti Rasul SAW, maka di antara syarat yang harus kita penuhi untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat kita mengikuti Rasul atau mengikuti sunnah itu juga apa yang berasal dari para sahabat yang sudah mereka contohkan. Makanya di dalam hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Al-Baghawi dan lain sebagainya, dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda,
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, pegang teguhlah ia. Wa 'adu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud dari menggigit dengan gigi geraham itu sebuah kiasan, sebuah gambaran akan pentingnya untuk kuat-kuat berpegang kepada sunnah tersebut. Jangan sampai dilepas. Seorang yang menggigit sesuatu dengan gigi geraham itu menunjukkan begitu sungguh-sungguhnya dia di dalam menggigit. Maka bagaimana kita berpegang kepada sunnah, kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu dengan sekuat tenaga. Jangan sampai kita lepas. Sampai Rasulullah mengibaratkan orang yang berpegang teguh kepada sunnah, al-mutamassik bis sunnati kal qabid alal jamr, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Karakter ataupun sifat bara api kita semuanya tahu. Kalau kita pegang itu panas. Bara api itu kalau kita lepaskan akan membakar kita. Tapi kalau kita pegang, maka kita akan merasakan panas yang sangat kuat. Begitu juga ketika seorang itu berpegang kepada sunnah Rasul SAW. Di hari akhir ataupun menjelang kiamat, kita berada di akhir zaman. Maka terkadang kita rasakan hal ini juga disitir oleh sebagian ulama kita. Orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW itu akan terlihat asing, dan dia lebih asing daripada keumuman umat Islam dibandingkan non-muslim, dibandingkan dengan orang yang beragama selain Islam. Seorang yang berpegang kepada sunnah, karena saking beratnya, saking sulitnya untuk menempuh jalan itu, dianggap lebih asing daripada orang muslim dibandingkan dengan orang kafir ataupun yang bukan muslim. Setiap hari, setiap saat kita lihat orang muslim maupun non muslim, orang kafir seolah sama saja gitu, berbaur ataupun melakukan aktivitas di dunia ini. Maka orang Islam ini seolah-olah tidak asing dibandingkan dengan kaum kafir, orang non-muslim. Berbeda dengan orang yang berpijak kepada sunnah, yang memegang perintah betul di dalam syariat. Hari ini Pak, misalnya, berapa banyak kaum muslimin yang senantiasa menegakkan sholat secara berjamaah, dan itu merupakan sunnah Rasul SAW. Di setiap masjid, di pinggir jalan yang kita lalui, silakan bapak-bapak kalau melintasi perjalanan mulai dari Wondola sini sampai Makassar misalnya, berapa banyak masjid yang dilalui. Silahkan singgah di masjid ketika memasuki waktu sholat. Berapa banyak jamaah yang hadir di dalam masjid itu. Masjidnya megah, pengeras suara sudah cukup. Manusia dipanggil untuk memenuhi panggilan sholat, berapa banyak yang hadir. Terkadang yang hadir hanya imamnya dan muadzinnya saja. Terkadang yang hadir hanya imamnya dan dia juga sekaligus sebagai muadzinnya, dia saja yang sholat. Maka orang yang menegakkan sunnah itu akan nampak asing di kalangan kaum muslimin. Berapa banyak orang yang senantiasa berpegang untuk menghidupkan ajaran-ajaran Rasul SAW. Maka jangan sampai kita tertipu sebagaimana keadaan orang yang menganggap amalannya di dunia ini sudah baik-baik saja, atau bahkan menganggap dirinya paling baik, tapi celaka di akhirat. Allah singgung dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan orang-orang yang sesat, orang yang celaka dari usaha yang mereka lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, dengan beranggapan seolah-olah apa yang mereka lakukan itu sudah merupakan hal yang paling baik yang dilakukannya, padahal kesesatan semata yang dilakukan karena tidak memenuhi perintah dari Allah maupun perintah dari Rasul SAW. Sebelum saya akhiri, ada nukilan yang bagus dari ulama kita. Imam
Az-Zuhri mengatakan, ittiba'us sunnah najatun. Mengikuti sunnah itu merupakan keselamatan. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, ittiba'us sunnah kasafinatin Nuh, man raqibaha najah wa man takhalafa anha halaka. Mengikuti sunnah itu seumpama menaiki bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang berpegang kepada sunnah itu seumpama orang yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Maka bagi siapa yang naik ke atas kapal itu, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh, dia akan binasa. Ibaratnya seperti itu. Orang yang berpijak kepada sunnah Rasul SAW, yang mengikuti sunnah Rasul, dia akan selamat. Dan orang yang menyelisih sunnah Rasul SAW, dia akan binasa. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk berpijak, untuk berpegang kepada apa yang sudah diteladankan oleh Rasul SAW, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, menjalankan perintah Rasul, meninggalkan larangannya. Dan termasuk yang terpenting di dalam pentingnya mengikuti sunnah, karena dia merupakan syarat diterimanya amalan. Salah satu syarat diterimanya amalan selain itu ikhlas kepada Allah, maka mengikuti sunnah Rasul SAW. Sebagaimana yang banyak dikatakan oleh para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah, perkataan yang terkenal ketika beliau menjelaskan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian maupun kehidupan untuk memilih siapa di antara mereka, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Orang yang paling baik amalannya menurut beliau adalah yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti sunnah. Maka jangan kita hanya sekedar berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan. Hari ini kita perlu untuk memperbaiki diri supaya amalan kita itu berkualitas. Bagaimana kualitasnya? Dengan dua syarat itu, yaitu meningkatkan keikhlasan kita kepada Allah dan meningkatkan kualitas benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Kalau dua perkara ini sudah kita penuhi, insya Allah amalan kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu yang baru yang tidak ada contohnya dari kami, maka akan tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka akan tertolak. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang terakhir itu. Sebagaimana juga bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Maka hadis Umar bin Khattab ini merupakan landasan ataupun timbangan dari amalan hati. Sementara hadis Aisyah radhiyallahu anha itu sebagai timbangan dari amalan anggota badan. Maka kita berusaha untuk memperbaiki amalan hati kita, amalan anggota badan kita. Amalan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan anggota badan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Atas segala perhatiannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Banyak terima kasih dan semoga Allah membalas segala kebaikan para jamaah sekalian untuk menghadiri majelis ilmu ini. Dan kalau ada hilaf maupun kurangnya, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.